Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ritas dari Prodi Teknik Informatika. Video kali ini saya akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester untuk mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata dengan judul Implementasi Deterministik Finite Automata untuk validasi format nomor BPJS Kesehatan berbasis web menggunakan Flash. Kenapa saya memilih latar belakang studi kasus ini? Karena setiap warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai peserta BPJS memiliki nomor identitas unik yang terdiri dari 13 digit angka. Format ini bersifat baku, artinya sebuah nomor BPJS baru bisa dikatakan valid jika dan hanya jika terdiri dari tepat 13 karakter. Dan seluruh karakternya adalah digit numerik 0 sampai 9. Tidak boleh ada huruf, simbol, ataupun spasi. Nah, di dunia nyata, proses pengecekan format seperti biasanya diselesaikan dengan regular expression. Tapi pada proyek ini, saya sengaja tidak menggunakan regular expression. Sebagai gantinya, saya mengimplementasikan validasi ini secara murni menggunakan konsep deterministik finite automata, salah satu materi inti dalam teori bahasa dan otomata. Aplikasi ini saya bangun sebagai website interaktif menggunakan Python, Flash, Genia 2, dan Bootstrap 5. Lengkap dengan halaman simulasi animasi, diagram state, dan dokumentasi teknis. Secara formal, sebuah DFA didefinisikan sebagai 5 tafel, yaitu Q, Sigma, Delta, Q0, dan F. Ada juga Q-trap. Pada kasus validasi nomor BPJS ini, saya mendefinisikan Q terdiri dari 15 state, yaitu Q0 sampai Q13, ditambah satu state khusus bernama Q-trap. Sigma adalah himpunan 10 digit angka dari 0 sampai 9. Q0 adalah state awal sebelum ada satu digit pun yang dibaca. Dan F sebagai himpunan state penerima yang hanya berisi satu state, yaitu Q13, yang berarti tepat Q13 digit valid sudah berhasil dibaca. Sekarang mari kita lihat cara kerja fungsi transisinya lewat diagram state ini. Bayangkan kita mulai dari satu digit angka yang valid, mau itu 0, 1, atau sampai 9. DFA akan maju satu step dari Q0 ke Q1, dan Q1 dari ke Q2, dan seterusnya sampai Q13. Ketika DFA berhasil membaca digit yang ke-13 dan berpindah dari Q12 ke Q13, maka DFA sampai di state penerimaan. Artinya, jika string berhenti tepat di sini, input dinyatakan diterima. Tapi ada dua kondisi yang membuat DFA gagal mencapai penerimaan, dan disitulah key trap atau trap state berperan.
Dan yang unik dari Kitrap ini adalah dead state. Begitu DFA masuk ke Kitrap, apapun simbol berikutnya yang dibaca, dia akan tetap berada di Kitrap selamanya. Tidak ada jalan keluar. Ini yang membuat penolakan bersifat final dan konsisten. Dengan kata lain, aturan penerimaan sangat sederhana. Jika string diterima dan hanya jika DFA berhenti tepat di key 13. Setelah seluruh input selesai dibaca atau tidak kurang, tidak lebih, dan semuanya harus digit. Lalu saya akan memperlihatkan demo aplikasi web ini. Ini adalah tampilan halaman dari aplikasi. Di sini tampilkan pengantar singkat tentang proyek beserta ringkasan definisi formal DFA yang tadi sudah kita bahas. Selanjutnya di halaman About DFA, saya menjelaskan lebih dalam mengenai konsep DFA, mulai dari 5 tafel, penjelasan tiap komponennya, sampai perbandingan DFA dengan jenis otomata lain, seperti NFA halaman. Nah, halaman ini juga cocok buat yang ingin memahami teorinya lebih dulu. Sekarang bagian yang paling utama. Di sini saya bisa memasukkan sebuah nomor dan sistem yang memvalidasinya menggunakan mesin DFA yang sudah kita bahas. Dan hasilnya diterima. Sistem menampilkan alasan lengkapnya. String ini terdiri dari tepat 13 digit numerik dan berhasil mencapai state penerima key 13. Sekarang saya coba input yang salah, misalnya nomor yang kurang dari 13 digit. Hasilnya ditolak karena panjang string hanya 9 digit kurang dari 13 digit, sehingga DFA berhenti di state antara atau bukan di key 13. Lalu ke fitur berikutnya, di sini kita bisa melihat animasi perpindahan state secara langkah per langkah setiap kali satu digit dibaca. Jika diperhatikan, state yang aktif berpindah satu persatu mengikuti digit yang dibaca, persis menggambarkan cara kerja fungsi transisi delta secara visual dan interaktif. Ini sangat membantu untuk memahami cara kerja DFA secara nyata, bukan cuma teori di atas kertas. Terakhir ada halaman documentation yang berisi dokumentasi teknis serta daftar endpoint API yang digunakan aplikasi, misalnya endpoint app. Misalnya endpoint API, Validator, dan API semua yang bekerja di belakang layar lewat EJAX supaya proses validasi dan simulasi bisa berjalan tanpa reload halaman.
Jadi dari proyek ini ada beberapa poin penting yang bisa kita simpulkan. Pertama, konsep DFA bukan cuma teori abstrak di kelas teori bahasa dan otomata, tapi bisa diimplementasikan langsung untuk menyelesaikan masalah nyata. Kedua, dengan mendefinisikan step, alfabet, dan fungsi transisi secara eksplisit, tanpa regular expression, kita jadi lebih memahami bagaimana sebenarnya mesin di balik proses pencocokan pola bekerja, langkah demi langkah. Ketiga, adanya trap state menjadi elemen penting dalam DFA karena memastikan setiap kemungkinan input, baik yang salah maupun salah karakter, tetap punya jalur transisi yang jelas dan pasti berakhir di step penolakan. Aplikasi ini dibangun menggunakan Python Flash dan sudah siap untuk dideploy secara online. Secara kode sumber dan dokumentasi lengkapnya bisa dilihat langsung di repositori proyek ini. Sekian presentasi dari saya. Semoga video ini bisa membantu memahami penerapan DEPA dalam dunia nyata. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tercinta.